مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متعب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan dosen senior yang hadir serta Ketua Takmir Musalla atau Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta saudara-saudaraku kaum muslimun muslimat. Kalau ini kata ayat ini semuanya yang hadir dalam kesempatan ini yang insya Allah kita semua dimuliakan dan diangkat derajat kita oleh Allah. Mudah-mudahan asal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akan mengupas kuah dakwah Islami. Sore hari ini kita diingatkan kembali tentang lahirnya sosok manusia yang luar biasa, di mana oleh Allah kita diperintah untuk ikut-ikut berbahagia. Dalam surat Yunus ayat 82 itu Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan dengan karunia yang indah, rahmat Allah yang agung, yaitu lahir Kanjeng Nabi, fabidzalika falyafrahu. Yang demikian itu ikutlah kalian, hendaklah kalian ikut-ikut berbahagia. Jadi bahagia dengan lahir Nabi itu perintah Allah. Falyafrahu, hendaklah kalian ikut berbahagia. Ya, jadi lahirnya Rasulullah itu, ya, siapapun yang ikut bahagia, ikut senang. Walaupun orang kafir sekalipun, kok senang dengan lahirnya Rasulullah, dia akan dimuliakan oleh Allah, walaupun kafir. Ya. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab itu dedengkote wong kafir, dedengkote wong musyrik. Tapi karena dia dulu pernah senang dengan lahirnya Rasulullah, maka dia di setiap hari Senin bebas dari siksa neraka. Bebas dari siksa neraka setiap hari Senin.
Bahkan dia diberi minuman surga. Jadi libur. Dia disiksa oleh Allah di neraka, libur setiap hari Senin. Ditanya oleh sahabat, "Iya ya Rasulullah, kenapa kok ada liburnya segala?" Iya, karena dia dulu pernah senang dengan kelahiranku, kata Nabi. Ya Allah, saya berhenti baca kitab. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari tentang kisah antara Abu Lahab dan Suaibah. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu, kisah ini saya berhenti membaca, Pak, merenung. Ya Allah, kalau orang kafir saja bermanfaat, ya Pak. Kalau orang kafir saja seperti itu balasan Allah karena dengan senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita-kita ini? Sholat 5 waktu sudah, puasa Ramadan sudah, zakat sudah, bahkan yang mampu sudah haji berumrah, melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang lain. Kok segelem maulud dan ngedan ini masih senang dengan lahirnya Rasulullah? Saya yakin insya Allah bukan hanya Senin kita dibebaskan dari api neraka, tetapi selamanya kita bebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Saya ikut senang, ini saya baru bicara ikut senang, ikut bangga dengan lahirnya Rasulullah. Sekarang hukumnya, orang kalau menolak maulid ya, itu hukumnya bujluk. Nah, kalau menolak maulud, murtad, keluar dari Islam. Dia tidak mau Nabi diutus. Dia menolak atas terutusnya Rasulullah. Dia menolak atas lahirnya Kanjeng Nabi. Saran saya, anak-anakku sekalian, mahasiswa-mahasiswi, jangan sesekali ikutan ya dakwahnya orang-orang bujruk yang mengatakan ya bahwa maulid bid'ah sama dengan ulang tahun mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kalau orang kafir. Ikut tok dalilnya. Gak tahu no tak dalil liane. Kok me ikut tok? Membid'ahkan sama dengan menolak. Hukumnya murtad. Hati-hati. Di YouTube Masya Allah lantang menolak maulid. Kok isih ngomong ustaz. Ibai iblis. Iblis, Pak. Orang yang menolak kelahiran Nabi, membid'ahkan maulid, itu iblis. Cuma wajahnya saja koyo menungso. Enggak si ireng tuh yang kerja. Itu iblis itu. Sebab dia menolak lahirnya Rasulullah. Barang siapa yang menolak lahirnya Rasulullah, hukumnya murtad. Itu namanya maulud. Kalau maulid beda. Kalau maulid itu mayata'allaku, sesuatu yang berkaitan dengan tempat di mana Nabi dilahirkan. Di mana? Di Mekah. Jam sebelum subuh, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Karena pada waktu itu dikenal ada pasukan gajahnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi gagal. Digagalkan oleh Manu Ababil. Ya, dikenal dengan tahun gajah. Itu namanya maulid, berkaitan dengan tempat, waktu, tanggal, hari, bulan. Tapi kalau maulud itu orangnya, bayi yang dilahirkan, itu maulud. Makanya awal-awal saya katakan menolak maulid bujluk, mau menolak maulud
murtad. Ada pilih. Makanya bersyukur kita masih mau mengkaji ilmu tentang maulid dan maulud, sehingga kita menjadi terang dan berilmu. Dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum itu jauh bukan dalil untuk nolak maulid. Itu namanya orang misjudgment on that list, salah menempatkan dalil karena ketidaktahuannya. Jadi saran saya mahasiswa-mahasiswa ini jangan ikut-ikutan terpengaruh oleh iblis sehingga seiring. Yang membid'ah-bid'ahkan maulid itu iblis namanya. Nah, di mana dalil kesunahannya? Banyak. Di Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, di Riyadhus Shalihin ada yang menerangkan bahwa Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya. Di mana? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi dulu pernah sering ditanya, "Kenapa ya Rasulullah panjenengan kalau Senin kok puasa?" Qala Nabi menjawab, "Li'anna fihi wulidtu." Ya, karena saya memperingati hari kelahiranku. Jadi cara-cara maulid itu beda banyak. Memang kita berbeda dengan Rasulullah cara memperingati hari kelahirannya. Kalau Rasulullah disuruh baca berjanji, itu kode kalau disuruh baca kurikulum vitae-nya sendiri. Membaca kurikulum vitae itu MC internasional. Bukan saya yang baca kurikulum vitae. Atau dibaca serakalan itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kenapa tadi tidak ada itu? Nah, kenapa tadi tidak ada itu? Kurang sempurna maulidnya. Saya mau mengingatkan gak enak. Yang mengingatkan harusnya takmir. Di takmir mana? Semestinya takmir mengingat. Nah, coba Nabi disuruh baca seperti itu. Ya aku salam padaku. Ya Allah, nggak pas. Yang harus baca ya Nabi salam itu adalah umatnya. Kula panjenengan, bukan Nabi. Paham sampai di sini ya? Cara memperingati maulidnya Rasulullah itu dengan cara berpuasa. Bukan disuruh baca tiba itu tadi. Yang baca tiba itu umatnya. Rasul punya cara sendiri memperingati hari kelahirannya. Yang terpenting adalah bahwa Rasulullah juga memperingati kelahirannya. Li'anna fihi wulidtu. Iya, saya selalu puasa Senin karena aku memperingati hari kelahiranku. Jelas ini dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Riyadhus Shalihin, jelas ini dalilnya maulid. Bahwa Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Kan ada pun kalau ada orang mengatakan Allah iman podo karo ulang tahun, itu meniru-niru orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sampai jangan mingkir, jangan ngalir. Ojo layani. Kenapa? Iblis. Iblis itu yang merusak akidah kita. Iblis yang akan merusak kecintaan kita pada Rasulullah. Mereka seperti itu menolak agar kita jauh dengan Rasulullah, agar kita tidak cinta Rasulullah. Ini kerjaan iblis memang. Apa kerjaan iblis dalam Quran? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya ngisruh. Bahasa Jawanya ringkas artinya. Bahasa Arabnya panjang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba diartikan secara Jawa. Ngisruh. Jadi iblis itu kerjaannya adalah ngisruh. Jadi dia karena uang, ya,
menolak maulid, menolak maulud, menjauhkan umat kepada Rasulullah, menjadikan umat ini benci pada Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah, itu kerjaannya iblis. Nisro. Kenapa juga hari Senin? Wa unzila ilayya. Hari Senin itu diturunkannya Al-Quran wahyu pertama kepadaku tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Itu terjadi hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Jadi kita kalau hanya mencari apa dalil Rasulullah memperingati maulid atau tidak, banyak kitabnya yang menerangkannya, banyak sekali. Jadi Rasulullah itu kemudian diikuti oleh sahabat. Sahabat juga mengikuti cara-cara memperingati hari kelahiran Nabi. Gimana? Mereka berpuasa hari Senin, menghormati kelahiran Rasulullah. Siapa bilang sahabat tidak memperingati maulid? Kok itu? Mereka juga memperingati hari kelahirannya, walau dengan cara berpuasa. Di YouTube kok urip model mono itu. Saya cari dalilnya nggak ada. Pijat kali. Atau nggak, saya menemukan dalil maulid nggak ada. Katarak kali ya. Kalau di kitab banyak sekali yang menerangkan bahwa Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Ini yang sangat ingin saya sampaikan agar kita tidak tergoda oleh iblis-iblis yang berkeliaran. Kalau tidak Irak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang detik-detik lahir Kanjeng Nabi, ya, di mana semua alam ini merasa gembira. Karena memang perintah Allah falyafrahu tadi ya. Surat Yunus ayat 82. Di mana detik-detik lahirnya Rasulullah ini sebelum subuh itu banyak sekali kejadian-kejadian. Di antaranya bahkan zala syukurabau wastibasyara, aras bergoncang saat itu. Kenapa? Senang, saking senangnya menunggu detik-detik lahirnya manusia yang suci dan disucikan, manusia yang mulia dan dimuliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursi dan singgasana semakin kokoh dan berwibawa. Wa kala'atis samawati anwara, saat itu sebelum subuh langit cerah kayak hampir mau keluar matahari, padahal masih sebelum subuh. Kenapa langit kok cerah begitu? Ikut senang menunggu detik-detik lahirnya Rasulullah. Ikut senang. Ini langit ikut senang, aras ikut senang. Wa bajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara, bersama sekali subhanallah. Halo. Sudah. Begitu kira-kira gemuruhnya malaikat, gemuruhnya suara malaikat, saling bersautan. Malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi saling bersautan seperti itu. Ya, saling bersautan. Malaikat di langit, malaikat di bumi bersautan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil yang dibaca oleh malaikat. Saking senangnya menunggu detik-detik kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal ummuhu tara'an wa min fahrihi wa fadlihi.
Ibunya selama hamil, ya, selalu melihat keanehan dan keajaiban yang terjadi pada beliau. Yang jelas hamil tidak pucat, tetapi semakin very very beautiful. Luar biasa Sayyidah Aminah. Ila nihayati tamami hamli, sampai sempurna kandungannya. Berapa kandungan yang biasa? Calon mama 9 bulan 10 hari. Tapi tak berlaku pada saya. Saya 12 bulan dalam kandungan nyokap gue. Dan ini mutawatir. Dan diturun keponakan saya, anaknya bayu saya, itu juga 12 bulan. Setahun. Saya disuruh keluar mohon hangat. Itu betul-betul. Enggak. Sampai 12 bulan. Ada yang lebih kerasan lagi, 36 bulan. Ayo, yang biasa nyicil sepeda motor pasti tahu ini berapa tahun. 3 tahun dalam kandungan. Kerasan, lebih kerasan lagi, 36 bulan. Ya Allah. Siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya Allah. Tapi Rasulullah banyak riwayat sikat, sebagaimana manusia kebanyakan 9 bulan 10 hari kira-kira. Falamma istadda biha talak, ketika kandungan Sayyidah Aminah itu sudah mulai terasa senang, kira-kira wis buka 10. Bapak seperti buka 10, mas akan buka lian ini. Artinya wis sudah hampir buka 10, hampir sudah. Biizni Rabbil Khalaq, dengan izin Allah yang Maha Mencipta. Apa yang terjadi sebelum hampir subuh itu, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang terjadi adalah wada'atil habibah, lahirlah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya kak kono kalau kita owe kan, karena lahir dia owe nangis. Rasulullah begitu dilahirkan sajidan syakiran, mengambil posisi sujud syukur. Bayi Rasulullah itu begitu dilahirkan sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Kanjeng Nabi dengan maulidnya itu bersyukur, senang. Kanjeng Nabi senang dilahirkan. Masa umatnya nggak senang, malah menolak, malah membid'ahkan? Itu boclok kan? Kanjeng Nabi dirinya itu loh, begitu dilahirkan syajidan syakiran hamidan, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ka'annahul badru fi tamamih. Ya, bayi yang lagi sujud itu Pak, memancar nur, memancar cahaya. Subhanallah. Inilah Nabi kita, Rasul kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, dalam riwayat yang saya baca, pada saat itu Rasulullah ketika sujud, ja'atil malaikah, datang malaikat menghampiri bayi yang sedang sujud itu, bawa kain sutra hijau dari surga. Untuk apa? Nutupin auratnya bayi dan si bayi loh, diajari tutup aurat. Orang sekarang sampai kawin ke dalam tutup aurat. You can see my Ellen. Terutama emak-emak harus kaki melicu itu loh. Isu-isu sayur tempe. Waduh, dari kamar langsung keluar. Pakaian kamar loh dipakai. Suwean ya Allah sampai ke Sidratil Muntaha.
Masya Allah. Bayi ditutup auratnya. Rasulullah lahir langsung sujud. Orang sekarang sampai kawek gak dalam sujud. Rasulullah begitu sujud, datang malaikat, ya, ditutupi. Bayi yang mungil itu loh, ditutupi oleh malaikat. Diajari tutup aurat. Subhanallah. Orang akhir zaman, kawek itu loh, mandi nang sungai pak mandinya, utangan tok coba. Goyai kodok salipan. Ngurus tak tegol. Ini apa? Mbok ditutup aurat. Apa jawabannya? Alami sinten sing purun. Bukan masalah perkara perpurunin, ndak, aurat. Soalnya kowe wis ngandung formalin. Ndak namanya vitamin. Ya Allah. Kakek kontrasnya kulit itu wirang, utangi kuning. Tapi toko aku ada kok kaya utang keluyuran dewe. Ya Allah, jangan sampai kaya ngono keluarga kita. Ditegur ya, ditegur. Ngono sing ngono tapi ojo ngono ngene wae. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Kanjeng Nabi diangkat, kemudian beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak kepada Allah vertikal, hablum minallah, maupun akhlak kepada sesama manusia, namanya hablum minannas, horizontal. Nah ini bagaimana ini? Ini sejalan sebiasa kata, tidak bisa dipisah. Hadirin sekalian, banyak di masyarakat ini bisa dipisah. Pak Lanjutnya rajin, sholat lima waktunya Masya Allah, hebat luar biasa. Sholat sunnah, Masya Allah. Pokoknya hablum minallah bagus. Tapi dia itu welek nang dulur, welek nang tonggo, bahkan welek nang wong tua loro. Ya Allah, ngono lho, percuma tak berikut sholat, percuma tak berikut ibadahnya. Nabi tidak pernah mengajarkan dipisah ngono, enggak. Antara hablum minallah wa hablum minannas itu jalan bersama, tak bisa dipisah. Atau sebaliknya, akhlak kepada sesamanya bagus, hablum minannasnya bagus, hebat, luar biasa. Nang wong tua, nang dulur, nang tonggo, wis dalah hablum minannasi api. Tapi gak sebaya. Nah, ngono ya. Ya apa ngono? Gak bisa. Jadi kata-kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu akhlaknya itu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama itu sejalan. Gak bisa dipisah. Gak bisa dipisah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ma'atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini Allah bilang ini, apa saja yang datang dari Rasul, itu dari Muhammad, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul Nabimu, Nabi Muhammad, jauhi, kata Allah. Ya Allah, sampai Allah turun tangan seperti itu. Sampai Allah memberitahu seperti itu. Kenapa? Itulah untuk mengukur seberapa cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kalau dikatakan seberapa cinta kita kepada Rasulullah, seberapa? Waduh, pakai ukuran. Biar tidak pakai ukuran, kembalikan kepada kita sendiri. Kalau bahasa Bondowosanya human personality, kembali kepada individunya. Seberapa jauh cinta kita? Ya, maka jawabannya seberapa jauh juga kita meniru Nabi. Sholat sunnah,
sholat sunnahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, puasanya Nabi bagaimana, sholat malamnya Nabi. Walaupun tidak 100%, nggak apa-apa. Karena kita nggak mungkin 100%. Nggak mungkin. Misalnya Kanjeng Nabi tahajud ya. Tahajud bagi Nabi itu hukumnya wajib, bagi umatnya sunnah. Tapi kalau pada Nabi, pada Rasulullah, wajib hukumnya tahajud. Dan caranya nggak sama, nggak kuat kita. Berdirinya saja, kalau tahajud setelah Fatihah, surat yang dibaca itu sampai 5 juz, 6 juz Pak. Satu rakaat. Rakaat pertama itu. Jadi panjang. Rukuknya sama dengan berdirinya lamanya. Iktidal, kemudian sujudnya lamanya sama dengan rukuknya. Padahal rukuknya tadi sama dengan berdirinya. Padahal berdirinya tadi 6 juz atau 5 juz. Kita just juz. Kita ini kan punya surat favorit. Saya ingat apa ini adikul dua ya. Itu namanya kan surat favorit kita. Terpendek di dunia. Inna a'tainaka. Kadang yang lebih kebacut lagi. Inna a'tainaka al-kautsar. Itu rakaat pertama Pak. Allahu Akbar. Ya Allah. Rakaat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Allahu Akbar. Kata Romai Rahmat, ya lalu. Kata kita kebacut. Memang nggak ada lagi surat. Ya Allah. Yang agak panjang lah. Amma yatasaalun. Dulu itu ada Pak, mentang-mentang baru pulang dari Timur Tengah. Oleh masyarakat, ditunggu-tunggulah dia bisa ngimami. Oke, ngimami Pak. Begitu Fatihah selesai, dia baca, langsung ambil tengah-tengah Quran, nggak tahu di surah apa. Inna berhenti, lali. Inna lali. Walaupun di belakangnya itu hafal Quran Pak, gak bisa jawab. Kenapa? Gak bisa neruskan. Kenapa? Inna di Quran itu akeh. Inna opo karena imam itu. Inna apa inna? Apa inna anzalna? Apa inna? Inna yang lain. Di belakangnya apa? Nyaut. Karena harus inna. Gak iso-iso. Di belakang itu nyaut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Ya Allah. Inna opo. Bisa. Juz 30 aja kok. Asyik masalah. Kok cik men gaji. Kecuali kalau memang maghrib ya. Maghrib itu Nabi pendek. Kuliah al-kafirun, Kulullahu ahad, itu Nabi. Karena maghribnya cepat. Panjang itu ya isya, subuh, gitu-gitu itu. Kenapa? Sambil nunggu yang jamaah yang lain. Subuh terutama ya. Sama kalau apa subuh. Jangan yang punya subuh. Kasihan yang masih baru bangun, teriak-teriak, masih kecetik, masih wudu. Coba imamnya pakai inna apa inna. Begitu dia nyampe ke masjid, sallallahu rabbuna ala tulis salaman kafir kan boleh. Dolim imam seperti itu. Maka subuh itu dianjurkan panjang. Sambil nunggu yang masih wudu, nunggu jamaah yang masih jalan. Masjid itu. Subuh kau apa ini? Ya Allah. Jangan dolim. Ya. Jamaah itu kepingin juga sempurna, ya. Jadi Rasulullah itu
pandai ngomong makmum. Ya. Maghrib sing diwaca itu Abasa wa tawalla. Oh iya kok. Jangan maghrib itu yang pendek. Ya kalau ini wazaituni wa tulisinina ya wal kafirun ada 20 itu biasa Nabi gitu kalau maghrib karena waktunya cepat ya. Dan Nabi itu pandai ngomong makmum. Kalau Jumatan yang dibaca Nabi aja sama itu, jangan terlalu satu. Orang Jumatan itu kan macam-macam ya. Ada yang dosen gelak ngajar lagi, ada mahasiswa gelak kuliah lagi, ada yang pekerja yang kepingin ke pasar lagi, gitu. Ada sing asam aurat. Ya, jadi jangan banyak-banyak kalau Jumat. Pandai ya. Kalau Rasulullah itu gak sabihi segala kata hadis Rasulullah atau surat Jumat dengan surat Al-Munafiqun. Itu tidak usah yang terlalu. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nabi menjadi imam itu diharapkan dicontoh oleh umatnya, ya. Bagaimana umat ini bisa ngomong makmum, ya istilahnya ngomong makmum. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, jangan. Yang nyemet saja, yang sedang saja. Dan tidak semua harus jadi imam dan harus ada kriterianya jadi imam. Pertama yang fasih, bacaan Al-Qur'annya yang fasih. Kalau semua kodoh fasih kabeh. Dan kedua, apa? Pinter fikihnya. Ya, pinter fikih. Syarat-syaratnya jadi imam tahu. Kalau syarat jadi imam kan ngerti ilmunya. Begitu imami misalnya ditegur sama makmum, subhanallah kan jekit. Ya, Joko sambung numpak beca, kan nyambung kan. Kenapa? Imamnya tidak punya ilmunya jadi imam. Salah kabeh ditegur sama makmum, subhanallah pancet. Sampai saku sholat ngiling kabeh. Subhanallah. Sampai gitu jamaah. Lah kok noleh turun kaya wiridan kami ae. Ya, itu orang enggak ngerti fikih. Ngobrol. Akhirnya enggak sah sholat. Kalau semua podo ilmu tentang ilmu fikihnya podo kabeh, dilihat siapa yang duluan hijrah. Podo kabeh. Siapa yang duluan menempuh Islam. Podo kabeh. Nah, baru di situ siapa yang lebih tua. Jadi yang lebih tua itu nomor sekian. Paham ya? Nomor sekian. Harus ngerti ilmunya jadi imam. Kalau sadar dirinya gak ngerti ilmunya jadi imam, ojo gelem mundur. Atau gak pakai fasih, hafalannya gak pakai cekat imam. Saya pernah dakwah di luar kota, Pak. Karena belum sampai ke lokasi maghrib, saya minggu sama yang ngetirin saya, ajak sholat juga. Ada di jalan Agus Salim. Imamnya imam maghrib. Saya punya wudhu, langsung sholat tapi di belakang. Badan imam itu banyak. Cuma entah kacang ke opo lali. Ya di tengah-tengah. Enak-enak baca wati ini pindah ke surat wal asri. Gak krosok. Enak watini wal zaituni wal turi sinina wa hadzal baladil amin sampai pada ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi
wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Lah saya di belakang gimana ngiring tuh? Wong bulitan kan. Ngene-ngene kok. Kayak sana gol. Lah wis rukuk soalnya. Akhirnya saya makmum di belakang itu wis karepmu. Allahu akbar. Belok rukuk. Terjadi, Pak, terjadi. Bukan sinetron ini, Pak. Bukan film. Nyata saya jadi makmum. Kok iso belakang itu, belarang itu. Pikiran itu, nanti rokok. Enak-enak wati ini kok belakang wal asri. Sama memang, sama. Sama ilal ladina amanu wa amilus solihatinya. Cuma yang satunya wa tawasaw bil haq, yang satunya falahu ajrun ghairu mamnun. Ada lagi di Malang. Saya mau ceramah subuh. Saya mau ceramah subuh itu. Datang telat, sholat di iqamati, diimami takmir. Saya di belakang. Ngantuk-ngantuk itu, Pak. Enak bacaannya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Enak. Dari depan baca sabihis. Di tengah-tengah keliru dulu saya gak rasa juga. Saya gak rasa juga. Ngantuk. Ternyata suratnya pindah ke wasyamsi wa duhaha. Kapan? Ketika bacaan yang sama. Qad aflaha man tazakka dibaca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bil ahwaha sampai terakhir itu. Saya baru ingatnya kapan? Ketika rukuk. Allahu Akbar. Saya sadar, ya Allah, Ibrahim karo Musa nanti. Singitan di ini. Kan Ibrahim wa Musa kan ono. Aku golek Ibrahim karo Musa tak ono. Singitan. Aduh, liru. Di mana? Saya sebut. Menjaga kode etik. Iso melarang. Dan orang dihipnotis dengan bacaan yang enak tadi. Termasuk saya dihipnotis ngantuk. Makanya karo oleh pindah surat. Begitu mau rukuk baru ingin, ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah ini kula panjenengan itu sebenarnya kembali ke tadi itu ya, seberapa kita cinta pada Rasul, seberapa pula kita meniru ibadahnya. Ya, niru ibadahnya, niru Rasulullah itu orang yang paling loman satunya. Jadi lomannya diniru, akhlaknya. Kalau Nabi jalan itu jalan disapa ya Muhammad, kalau orang kafir disapa. Itu Nabi tidak noleh gulungnya Pak. Kanjeng Nabi diam, balik sak dodoi. Ada apa? Itu akhlak. Kita orang tua sudah yang manggil. Ya Ahmad, oi, menurut mbok dalem. Oi, hati-hati durhaka tak terasa ya. Contoh, sampai enak-enak HP-an. Ibunya minta tolong belikan gas, entek gas ini, itu masak. Lah terus sampean sebagai anak ngomong gini, merasa terganggu, itu sudah jatuh pada kedurhakaan. Hati-hati. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Bahasa Indonesianya? Kalau bahasa saya akecet. Akecet. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bercak. Kalau bercaknya tak di dinding balik. Nah, merasa tidak enak.
Tidak mau nggak enak, mau tidak mau nggak enak. Ya mau itu sih kasihnya ngegil. Lah kok keluar ngono. Nah itu jatuh hukum durhaka. Hati-hati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi judulnya seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Maka jawabannya di situ adalah seberapa besar pula kita meniru akhlak, meniru sunnah, meniru ibadah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, ini mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Tanamkan rasa cinta kita. Sebab kan Nabi pernah bilang begini, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Besok di akhirat, ya, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan bersama Rasulullah di surganya Allah. Bagaimana caranya? Caranya ya sering-sering baca sejarahnya, Sirah An-Nabawiyah. Kalau baca sholawat itu sampai iling-iling perjuangannya. Lah orang sekarang kalau dikasih amalan sholawat itu mesti takut, ini manfaatnya nopo. Wis gak usah. Sampean itu kalau banyak baca sholawat, ya sedino 1000 misalnya. Baca sholawat, banyak baca sholawat. Sampai lihat endingnya, wong sing akeh maca sholawat sampean dia. Uripe dijamin oleh Allah, ditotok, hidupnya ditotok oleh Allah. Moro sehat walafiat, anak-anak imanu, ya sehat lahir batin, moro-moro utangi lunas. Minimal sih ngutangi lali. Jadi ditoto urip, perbanyak baca sholawat. Pada waktu kita baca sholawat, di benak kita itu ilingin perjuangan Kanjeng Nabi. Disiksa oleh orang kafir, dihalang-halangi perjuangannya oleh orang kafir. Seperti itu cara membaca sholawat yang khusyuk. Iling perjuangan Kanjeng Nabi. Perbanyak sholawat. Sekali baca sholawat, Allah akan berikan kasih sayangnya 10 kali lipat. Kalau kita setiap hari baca sholawat 1000, ya tinggal kalikan 10 kasih sayangnya Allah. Di mana keterangannya? Di dalam kitab Sahih Muslim. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asra. Jelas dalam Sahih Muslim. Siapa orang yang bersolawat kepadaku walau sekali saja, Allah akan membalasnya, memberikan rahmatnya, kasih sayangnya 10 kali lipat. Makanya perbanyak, sholawat perbanyak. Banyak itu, kata-kata banyak itu ya, enggak 100.000. Banyak. Lagu kira-kira insya ditotok uripe. Terakhir, sing tak jaluk ning koncoku, ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem uripmu, selamat dunya akhiratmu. Bersama sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, NKRI harga mati sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Saudara Muhammad. Baik, saudara-saudara, kita buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Saya ingin bertanya, siapa yang mau bertanya silakan.
Tidak harus apa yang saya sampaikan, bebas pertanyaannya, asalkan sopan. Silakan. Halo, suara saya bisa didengar? Silakan yang mau bertanya. Mumpung ketemu, saya tahu kan nggak di sini. Sebelum COVID itu di sini sering. Habis COVID, siapa pengajian? Baru kali ini saya ada, alhamdulillah. Mau bertanya mas? Iya. Ya, nama? Tolong pak, tolong MC. Pak, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Nama dulu dok. nama saya Matteo Davis, saya dari Fakultas MIPA. Nomor ini? Ustaz, saya ingin bertanya terkait dengan durhaka dan taubat. Jika memang seorang Kayak nyanyian sih. Jika memang kayak nyanyian. apabila seorang anak merasa bahwasanya dirinya sudah durhaka kepada orang tua, akan tetapi orang tua selalu berkata bahwasanya saya sebagai orang tua selalu memaafkan anak saya apapun itu dan selalu berdepan anak saya. Jika anak ini ingin bertobat dan ingin memperbaiki semuanya, apa yang harus dilakukan? Dan jika pada suatu saat, pada suatu ketika dia mengulang lagi, apakah amal-amal yang sebelumnya itu akan tidak dihitung atau bagaimana? Kalau umat gitu ya. Ya, kalau umat gitu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Begini ya, kalau nggak ada orang tua dendam ke anak nggak ada. Itu wong tua. Ya, orang tua itu pasti mendoakan yang terbaik untuk anaknya, pasti selalu mengampuninya, memaafkannya, pasti. Saya ngalami sebagai orang tua, nggak ada dendam kepada anak, nggak. Selalu sayang karena darah daging kan. Cuma anak itu kadang-kadang yang kurang pengertian, kurang pengertian kepada orang tuanya, kurang perhatian pada orang tuanya. Maka ketika kita minta maaf, ya pasti dimaafkan. Ya. Umat lagi, merani lagi, itu memang manusiawi. Ya, cuma khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan itu ya ditobati. Taubat. Walaupun umat, taubat mana? Umat mana? Jadi juga. Kalau tobat, umat tobat, bukan tobat itu tongat. Tapi memang itulah sifat manusia. Ada lupanya, mengulanginya lagi. Tapi sekali lagi, kalau orang tua pasti memaafkan, pasti. Orang tua yang baik merasa anaknya itu darah dagingnya, pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Sangat lewis. Ya. Sebab ada larangan dalam agama. Sak medal-medale anake gak oleh wong tua dungol elek, tak boleh. Itu pasti kejadian soalnya. Jadi salah satu di antara doa yang mustajab itu doa walid alal walad. Doanya wong tua kan anak. Makanya selalu mendoakan yang baik. Takut kejadian. Ada misalnya. Udah yang paham ya? Nah, jadi ditobati, dimintai maaf. Katakan semoga yang hadir ini panjang umur, barokah rezeki, sehat selalu, insya Allah ketemu di episode dan gelombang yang berbeda. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke, baik.